I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sejarah berdirinya Daulah Mamluk berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi dengan menganut paham Sunni, sendiri bermakna budak. Mereka pada awalnya adalah para tawanan Daulah Ayyubiyah yang dijadikan sebagai budak. Para budak tersebut diberi pendidikan militer dan agama untuk melanjutkan dijadikan sebagai tentaranya. Terlebih ketika Sultan As-Salih Ayyub menguasai Daulah Ayyubiyah, menjadikannya sebagai tentara pribadinya dengan imbalan yang istimewa, baik dalam penghargaan yang bersifat material maupun dalam karir kemiliteran. Konon, Sultan Al-Mu'azzam Turansyah dianggap sebagai ancaman untuk masa depan para tentara budak tersebut. Puncaknya, para tentara budak tersebut membunuh Sultan Al-Mu'azzam Turansyah pada tahun 1250 Masehi. Istri almarhum Sultan As-Salih Ayyub yang bernama Syajarah Al-Dur berusaha untuk mengambil kendali pemerintahan dengan menjadikan dirinya sebagai sultanah pertama sesuai kesepakatan dengan golongan Mamluk. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yakni Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. A. Mamluk Bahri. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya Sultan Izzuddin Aibak adalah panglima utama Daulah Mamluk Atabek Al-Askar. B. Mamluk Burji. Pendiri sekaligus penguasa Mamluk Burji pertama adalah Sultan Qalaun yang berkuasa pada tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. Dengan rincian 24 dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sultanah Syajarah Al-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. 2. Penguasa terkenal Daulah Mamluk. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bunduk. Pada awalnya Sultan Al-Zahir Ruknuddin Al-Bunduk adalah seorang budak dari Turki sama seperti Aibak. Penguasa Daulah Ayyubiyah mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan pengawal. Setelah itu, karir militer Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bunduk berjalan lancar dan cepat. Bahkan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bunduk berhasil mendapatkan komando militer tertinggi di Daulah Ayyubiyah. B. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk. 1. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam ekonomi. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam bidang ekonomi antara lain dengan membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia, memulai perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah Mesir sebelumnya. 2. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam seni bangunan. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam bidang seni bangunan antara lain membangunkan sekolah-sekolah, masjid-masjid yang indah, rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. 3. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam ilmu pengetahuan. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam bidang ilmu pengetahuan yakni munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim. 4. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam politik. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam politik yakni pemerintahan bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Sultan Qalaun 1280 sampai dengan 1290 Masehi menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. 5. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam militer. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam militer yakni mendidik para tentara dengan ilmu militer. 6. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk dalam sistem pemerintahan. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam sistem pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dengan pengaruh bukan melalui garis keturunan. Kemunduran Daulah Mamluk. 1. Konflik perebutan kekuasaan. Konflik politik intern yang sebelumnya terjadi dalam Daulah Ayyubiyah kembali terjadi pada pemerintah Daulah Mamluk. 2. Munculnya budaya hidup mewah dan hedonistik. Pada tahun 1390 Masehi, kekuasaan Mamluk Bahri berakhir. Sejak periode ini, jabatan sultan tidak lagi menggambarkan lembaga yang menjamin kelangsungan pemerintah, tetapi tempat kesenangan dan kemewahan untuk diperebutkan. Rusaknya moralitas para pengusaha dan lemahnya kontrol pendidikan agama.
Pendidikan yang diberikan Daulah Ayyubiyah kepada Mamluk Bahri berbeda dengan yang dilakukan Mamluk Bahri terhadap Mamluk Burji. 4. Muncullah Turki Utsmani. Ketika pemerintah Daulah Mamluk berada dalam masa pertikaian krisis moral para penguasanya, ancaman dari luar datang. Puncaknya peperangan pun tidak bisa dihindarkan, yakni terjadi pada tanggal 22 Juni 1517 Masehi. I got so much motherfucking